Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada sore hari ini saya akan mengambil tema tentang marhaban ya Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Saat ini kita sudah memasuki bulan Ramadan 1443. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kalau kedatangan bulan Ramadan tahun ini kembali kita sambut dengan penuh kegembiraan. Karena insya Allah kesempatan menikmati ibadah Ramadan kembali kita peroleh. Target utama dari ibadah Ramadan sebagaimana yang disebutkan pada ayat adalah semakin mantapnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud dari rasa gembira itulah Ramadan tahun ini tidak boleh kita lewatkan. Tidak boleh kita lewatkan begitu saja, tanpa aktivitas yang dapat meningkatkan ketakwaan diri, keluarga, dan masyarakat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapan ke arah itu sudah harus kita lakukan, baik secara pribadi ataupun bersama-sama. Ramadan yang penuh berkah harus kita jadikan sebagai momentum untuk menyelamatkan masyarakat dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan taubat, munajat, dan menjalankan sejumlah peribadatan maupun dengan khidmah, yakni memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Agar apa? Agar kehidupan kita betul-betul dapat dirasakan manfaatnya bagi orang lain dan perbaikan masyarakat dapat kita wujudkan dari waktu ke waktu, baik perbaikan diri, keluarga, masyarakat maupun bangsa serta negara. Sekurang-kurangnya ada 3 klasifikasi program yang harus kita persiapkan. Apa saja itu, pemirsa yang dimuliakan Allah? Yang pertama, tarhib atau menyambut Ramadan dengan mengkondisikan diri, keluarga, dan masyarakat untuk menyambut dan mengisi Ramadan yang mubarak ini dengan berbagai aktivitas yang dapat memantapkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara pribadi,
ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu menjaga kondisi fisik tetap sehat sehingga ibadah Ramadan seperti puasa, tarawih, tilawah dan lain-lain dapat kita laksanakan dengan baik. Karena apabila kita sakit, amat sulit bagi kita untuk melaksanakan berbagai aktivitas Ramadan yang memang amat menuntut kesiapan fisik dengan sempurna. Kemudian mengingat atau mengkaji kembali fikih yang berkaitan dengan ibadah Ramadan, sehingga pelaksanaan bisa berjalan dengan baik karena didasari pada pemahaman yang baik. Selanjutnya, para pemirsa yang dirahmati Allah, segera membayar atau mengqadha puasa yang dengan sebab-sebab tertentu tidak bisa kita laksanakan pada Ramadan tahun lalu. Yang keempat, mengkondisikan diri dengan menunaikan ibadah-ibadah yang sunat seperti puasa bulan Sya'ban, tadarus Al-Quran, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, saling memaafkan dengan sesama kaum muslimin, sehingga dalam memasuki Ramadan dosa kita dengan sesama manusia sudah dihapus, sehingga pada bulan Ramadan hanya menyelesaikan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Sehingga kita ketika bulan Ramadan berakhir dan tiba-tiba hari raya Idul Fitri, benar-benar kita berada dalam keadaan fitrah ataupun suci. Pemirsa yang dirahmati Allah, setelah mempersiapkan pribadi, mempersiapkan keluarga dan masyarakat untuk menunaikan aktivitas dan ibadah Ramadan juga harus kita lakukan. Di antara aktivitas yang bisa kita lakukan untuk mengkondisikan masyarakat untuk menyambut Ramadan antara lain, yaitu pemasangan spanduk ataupun stiker penyambutan Ramadan dengan slogan-slogan yang menumbuhkan semangat beribadah Ramadan dengan segala aktivitasnya. Kemudian menyelenggarakan takbir akbar, membentuk panitia kegiatan Ramadan di masjid, musola, dan kerohanian Islam baik di kantor, kampus maupun sekolah, ataupun klub-klub olahraga, kesenian dan lain-lain, dengan mencanangkan sejumlah program dan lain sebagainya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, persiapan menyambut Ramadan harus dilakukan oleh para pengelola media massa, baik cetak ataupun elektronik, dengan menyiapkan acara dan rubrik Ramadan yang berkualitas. Tegasnya, semua pihak dari kaum muslimin harus mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan tahun ini dengan perencanaan yang matang. Untuk itu, mutlak keharusan pembentukan panitia kegiatan Ramadan agar aktivitas Ramadan bisa dilaksanakan dengan baik. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah, yang kedua, atau menghidupkan Ramadan dengan berbagai aktivitas yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti puasa, sholat tarawih, witir, berdoa, tilawah, tasmi atau mendengarkan, dan tadabbur Al-Quran, khataman Al-Quran, itikaf di 10 hari terakhir, dan lain sebagainya. Di samping itu, aktivitas Ramadan juga harus dapat memperkokoh hubungan dengan sesama, seperti zakat, infak, sedekah, iftar atau buka puasa.
bahasa Ramadan, dan lain-lain. Yang juga amat penting adalah adanya upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas untuk berdakwah. Kemudian yang ketiga, ba'da Ramadan, yakni menindaklanjuti aktivitas Ramadan sehingga Ramadan tidak berakhir begitu saja tanpa sesuatu yang berarti. Aktivitas ba'da Ramadan yang dimaksud di sini yaitu memberikan bekas yang dalam, antara lain menyelenggarakan takbiran sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan takbiran yang hura-hura dan mengandung nilai kemaksiatan, bukan. Tetapi yaitu melaksanakan sholat Idul Fitri yang berlangsung secara khusyuk, menyerukan atau mengingatkan kaum muslimin akan nilai-nilai Ramadan yang harus kita lanjuti. Pemirsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya adalah kita harus memperkokoh silaturahmi antara keluarga, masyarakat, agar tumbuh dan dapat direalisasikan semangat kebersamaan dalam menjalankan ajaran Islam. Melaksanakan puasa sunnah bulan Syawal dan memulai kembali aktivitas keislaman yang dialihkan sementara kepada kegiatan Ramadan. Manakala sejak dini aktivitas Ramadan telah kita rencanakan dengan matang dan kita laksanakan pada waktunya dengan baik. Kalau itu kita lakukan semuanya, niscaya banyak manfaat yang kita peroleh dalam upaya menyelamatkan diri, keluarga, dan masyarakat dari sejumlah krisis yang selalu menghantui. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila ahwani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.